walaupun hanya dengan tempe. Tekad kuat saum Daud akan mendatangkan kekuatan. Cepret potret tempenya. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Orang yang ikhlas juga banyak amal yang rahasia. Jadi orang yang ikhlas tuh sibuk menyembunyikan amalnya. Kalau tadi sibuk memikirkan bagaimana amalnya diterima, dan di antaranya juga orang yang ikhlas tuh banyak amalan rahasia yang tidak diketahui orang lain. Periksa diri kita, apakah ada sedekah rahasia atau sedekahnya ketika dilihat orang. Apakah sholat sunnahnya, sholat sunnah rahasianya ada. Yang rahasia itu tetap yang syar'i, ya bukan yang ngarang. Kalau amalan wajib, sunnahnya diketahui orang. Sholat fardu ke masjid, tidak usah rahasia. Selenep, subuh-subuh tuh masuk ke lubang, tiba-tiba keluar, ini apa ini? Dakwah sambil jalan ke masjid, ketahuan, gak apa-apa supaya orang ikut ke masjid. Tapi kalau sholat sunnah ya tidak harus selalu diketahui orang. Sedang tahajud, sujud, dipotret ya, pakai posting. Alhamdulillah, yang penting khusyuk. Enggak ada lah. Saum sunnah, sedang sahur, potret, walaupun hanya dengan tempe. Tekad kuat saum Daud akan mendatangkan kekuatan. Cepret potret tempenya, tapi rianya itu. Nanti pas habis buka juga, walaupun hanya dengan air, gula, tapi seperti air dari sorga. Kalau kita berbuka, ceprot. Itu teh nih, perusak amal nih HP. Berapa banyak amal kita yang hilang. Habis ngaji 16 juz potret. Juz ke-16, Allahu Akbar. Aduh, sip lah. Kenapa? Saudara ketawanya menjiwai kan? Kita mah semua diposting. Semua ingin orang lain tahu. Mau apa? Mau apa? Ini ya kebiasaan posting itu dekat dengan kebiasaan bisa ria tuh, apalagi kalau ibadah. Karena ingin diketahui orang, ingin diakui orang. Kan kebutuhan orang-orang yang kurang ikhlas itu adalah pengakuan orang lain. Ini diakui. Yang kalau ngobrol tuh kan, apa nih? Kucing, bulunya panjang, kayak singa. Saya tahun lalu ke Singapura, nggak nyambung hadirin yang. Tapi ya begitulah orang yang seneng pamer, dari kucing ke singa, singa ke Singapura. 3 kali saya ke Singapura, sebut 3 kali. Makanya gak kuat. Sama umroh juga. Alhamdulillah ini umroh ke-8 kali. Pada 8-8-nya belum tentu diterima. Hati-hatilah hadirin. Mau apa cari kedudukan di sisi orang? Harus banyak amal rahasia. Baca Quran yang maksud rahasia ini adalah yang memang tidak perlu kita diketahui orang. Suatu saat bapak dengan anak ke masjid, ini sering cerita ini. Di masjid lagi pada tidur, ini ceritanya mau itikaf nih. Bapak, lihat tuh Pak, orang-orang malam-malam gini pada tidur semua, gak ada yang tahajud. Menurut bapak bagaimana? Menurut bapak bagusan mereka, nak, mereka mah tidur gak ngomongin orang, kamu bangun ngomongin orang ya. Mungkin mereka tidur sesudah tahajud. Udahlah, jangan sibuk dengan penilaian makhluk ya. Pertanyaannya, kenapa jangan sibuk dengan penilaian makhluk? Makhluk itu nggak bisa apa-apa tanpa izin Allah. Semua makhluk itu la haula wala quwata illa billah.
Tidak ada nikmat yang bisa datang tanpa izin Allah, tidak ada musibah yang bisa menimpa tanpa izin Allah. Bergabung jin dan manusia seluruhnya mau memberikan kepada kita sebutir nasi aja, sebutir, digabung orang-orang mau ngangkut nasi itu satu, nggak bisa, tidak bisa terjadi tanpa izin Allah. Kalau Allah tidak kehendaki, nggak nyampe. Sama, semua makhluk ingin mencelakakan kita, tapi Allah nggak mengizinkan kita celaka, nggak bisa celaka, nggak bisa. Kita ini milik Allah nih, tubuh ini milik Allah, nggak akan luka tanpa izin pemiliknya, tidak akan jatuh sehelai rambut pun tanpa izin pemiliknya. Nggak percaya, tes Pak, ini Bapak dari mana? Dari Depok, semuanya nih. Silakan lempar saya pakai tas, pakai HP, pakai apa aja sekarang ke wajah saya, ke badan saya. Tanpa izin Allah, enggak ada yang kenapa, enggak bisa tanpa izin Allah. Silakan. Ayo. Ayo. Tuh, walaupun disuruh. Kenapa enggak terjadi? Enggak ada izin Allah. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Gimana caranya, syariatnya? Syariatnya tinggal dibalikin aja hatinya semua. Nggak ada yang mau lempar. Kan hati itu dibulak-baliknya oleh Allah. Ada, saya juga lihat udah mulai megang-megang barusan tuh ya. Tapi terlintas di sininya kualat. Makanya hidup mah kalau mau bahagia, putus harapan dari makhluk, hanya berharap dari Allah. Jadi dalam bergaul ini kita jangan ngarep-ngarep apa-apa dari makhluk demi kepentingan pribadi kita, tapi boleh ngarep-ngarep makhluk supaya jadi mulia, jadi dekat dengan Allah, boleh. Bagus. Ingin orang jadi soleh, ingin orang jadi hafal Quran, itu harus, tapi ngarep-ngarep diberi, ditolong, dihargai, stop. Ngarep-ngarep sesuatu buat kepentingan, stop. Ngarep-ngarep yang bersangkutan jadi mulia, jadi takwa, bagus. Nah, ngarep-ngarep kita manfaat buat orang itu bagus. Ngarep-ngarep orang nolong kita jangan. Sakit hati.